Di tengah Pulau Jawa, seorang pemimpin akan muncul, namanya Soeharto. Lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 di desa Kemusu Argamulja. Masa kecil Soeharto sangat sederhana. Kerumitan masa depannya tersembunyi di balik kesederhanaan masa mudanya. Soeharto dibesarkan dengan apa adanya. Detail masa kecilnya seringkali tertutupi oleh kehidupan dewasanya. Namun, selama tahun-tahun pembentukan inilah keinginan untuk struktur dan kepemimpinan mulai berakar. Sejak usia muda, Soeharto merasakan panggilan. Dia ingin mengabdi pada bangsanya. Aspirasi ini membawanya ke karir militer. Dia tidak tahu, jalan ini akan membawanya ke jabatan tertinggi di negeri ini. Kehidupan awal Soeharto sangat jauh dari lorong-lorong kekuasaan yang suatu hari akan dihuninya. Itu adalah masa mimpi yang tenang dan perkembangan tekad yang kuat. Sifat-sifat inilah yang akan menentukan jalannya dan membentuk takdirnya. Perjalanan Soeharto ke jantung kekuasaan Indonesia dimulai di militer. Dia bergabung dengan tentara kolonial Belanda, sebuah keputusan yang kemudian menjadi titik perdebatan. Itu adalah periode yang ditandai oleh konflik global, dan Indonesia, seperti banyak negara, terperangkap dalam baku tembak. Perang Dunia Kedua membawa gelombang pergolakan baru. Pendudukan Jepang di Indonesia memaksa Soeharto untuk beradaptasi. Dia bertugas di Korps Pertahanan Rumah yang disponsori Jepang. Bab dalam hidupnya ini masih diselimuti kontroversi, dengan pertanyaan tentang kesetiaannya selama masa penuh gejolak ini. Terlepas dari kompleksitas moral perang, keterampilan militer Soeharto tidak dapat disangkal. Dia naik pangkat, menunjukkan bakat alami untuk kepemimpinan dan strategi. Pengalaman Perang Dunia Kedua, meskipun sulit, terbukti penting dalam membentuk pemahamannya tentang kekuasaan dan kendali. Karier militer awal Soeharto adalah masa pertumbuhan pribadi yang signifikan. Dia mempelajari seni perang, tetapi yang lebih penting, dia belajar menavigasi perairan politik dan kekuasaan yang seringkali keruh. Ini adalah keterampilan yang akan dibawanya sepanjang hidupnya, yang pada akhirnya membentuk takdirnya dan takdir Indonesia. Tahun 1945 menandai momen penting dalam sejarah Indonesia. Deklarasi kemerdekaan dari penjajahan Belanda memicu badai kebanggaan nasional dan perjuangan sengit untuk kebebasan. Soeharto, seorang prajurit berpengalaman saat itu, siap berjuang untuk kedaulatan bangsanya. Soeharto bergabung dengan pasukan Indonesia, dengan cepat menjadi pemain kunci dalam perjuangan melawan Belanda. Ketajaman militer dan pemikiran strategisnya membuatnya dihormati oleh rekan-rekannya dan mendorongnya lebih tinggi di jajaran. Perjuangan untuk kemerdekaan itu brutal dan berlarut-larut, menguji tekad bahkan prajurit yang paling berpengalaman sekalipun. Keberanian dan kepemimpinan Soeharto selama tahun-tahun yang penuh gejolak ini mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan nasional. Dia adalah simbol ketahanan Indonesia, suar harapan dalam perang melawan penindasan kolonial. Tindakannya selama revolusi akan selamanya terukir dalam sejarah Indonesia. Perang kemerdekaan Indonesia adalah periode yang menentukan bagi Soeharto. Itu adalah ujian api yang menempa keterampilan kepemimpinannya, dan menanamkan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kemampuannya sendiri. Masa perjuangan ini akan membentuk pandangan dunianya, dan, dalam banyak hal, meletakkan dasar bagi ambisi politiknya di masa depan. Tahun 1965 menandai titik balik dalam sejarah Indonesia. Bangsa ini dilanda kekacauan oleh peristiwa Gerakan 30 September, sebuah upaya kudeta yang gagal, yang menewaskan 6 jenderal tinggi tentara. Setelah tragedi nasional ini, Soeharto, seorang jenderal tinggi, muncul sebagai tokoh penting. Soeharto dengan cepat mengambil alih komando situasi, menuduh Partai Komunis Indonesia, PKI, mendalangi kudeta tersebut. Peristiwa 30 September memberi Soeharto platform untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia dengan terampil menavigasi lanskap politik, memanfaatkan ketakutan dan ketidakpastian yang mencengkeram bangsa. Kecurigaan keterlibatan Presiden Soekarno dalam kudeta, meskipun tidak pernah terbukti, semakin melemahkan cengkeramannya pada kekuasaan. Soeharto yang dipandang sebagai kekuatan penstabil, diberikan kekuasaan darurat, secara efektif mengesampingkan Presiden Soekarno. Ini menandai awal kebangkitan Soeharto ke tampuk politik Indonesia. Transisi kekuasaan bukannya tanpa kritik. Pembersihan anti-komunis yang penuh kekerasan yang terjadi kemudian
merenggut nyawa ratusan ribu orang, tetap menjadi noda hitam dalam sejarah Indonesia. Namun Soeharto yang kini memegang kendali penuh, menjanjikan Orde Baru bagi Indonesia, yang dicirikan oleh stabilitas dan pembangunan ekonomi. Bagian 5, Keajaiban Ekonomi Indonesia, Kebangkitan di bawah Orde Baru Soeharto. Dengan lanskap politik Indonesia yang dibentuk kembali, Soeharto memulai rencana ambisius untuk mengubah ekonomi bangsa. Orde Baru mengantarkan era pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikan Indonesia julukan macan Asia. Investasi asing mengalir deras, didorong oleh kebijakan pro-barat Soeharto, dan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Soeharto mengelilingi dirinya dengan tim ekonom lulusan AS, yang sering disebut sebagai Mafia Berkeley. Mereka menerapkan serangkaian reformasi berorientasi pasar yang mendorong pembangunan ekonomi dan mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan. Proyek infrastruktur, dari jalan hingga sekolah, mengubah wajah Indonesia. Keajaiban ekonomi Orde Baru Soeharto tidak dapat disangkal. Inflasi terkendali, utang luar negeri dikelola, dan Indonesia muncul sebagai pemain utama dalam ekonomi global. Periode kemakmuran ini membawa perbaikan nyata dalam kehidupan banyak orang Indonesia, memperkuat citra Soeharto sebagai pemimpin yang cakap. Namun, kemajuan ekonomi datang dengan biaya. Korupsi menjadi mendarah daging, dengan keluarga dan kroni Soeharto mendapatkan keuntungan yang tidak proporsional dari ledakan ekonomi. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin melebar, dan bahkan ketidakpuasan mulai muncul di balik lapisan kemakmuran. Bagian 6, Tangan Besi, Otoritarianisme dan Hak Asasi Manusia di bawah Soeharto. Sementara prestasi ekonomi Soeharto dipuji di panggung internasional, pemerintahannya jauh dari demokratis. Orde Baru yang dibangun di atas fondasi stabilitas dan ketertiban, dipertahankan melalui kontrol ketat dan penindasan perbedaan pendapat. Rezim Soeharto, meskipun secara terang-terangan tidak sebrutal pendahulunya, tetap bersifat otoriter. Oposisi politik dibungkam dengan kejam, pers disensor, dan kebebasan berbicara sangat dibatasi. Kendaraan politik Soeharto, Partai Golkar, mempertahankan cengkeraman besi pada kekuasaan, memastikan pemilihan ulangnya dalam pemilihan yang diatur panggung. Militer, kekuatan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, digunakan untuk memadamkan tanda-tanda kerusuhan. Rezim Soeharto juga ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Tentara Indonesia, di bawah komandonya, melakukan kekejaman di Timur Timur, yang secara paksa dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1975. Perkiraan jumlah korban tewas akibat pendudukan Indonesia di Timur Timur tetap menjadi bahan perdebatan, tetapi itu merupakan pengingat nyata akan kebrutalan rezim Soeharto. Penindasan perbedaan pendapat dan pembungkaman oposisi menciptakan lingkungan ketakutan dan sensor diri. Indonesia di bawah Soeharto mungkin telah mencapai kemakmuran ekonomi, tetapi itu datang dengan mengorbankan kebebasan fundamental. Bayangan panjang pemerintahan tangan besi Soeharto terus menghantui Indonesia lama setelah kepergiannya dari kekuasaan. Bagian 7. Keretakan dalam rezim korupsi dan benih ketidakpuasan. Terlepas dari penampilan luar stabilitas dan kemajuan, retakan mulai muncul dalam rezim Soeharto. Keajaiban ekonomi, yang pernah menjadi landasan legitimasinya, semakin ternoda oleh korupsi yang merajalela dan kronisme. Keluarga Soeharto dan sekelompok kecil sekutu mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, mendapatkan keuntungan dari perlakuan istimewa dan kontrol monopoli atas industri-industri utama. Kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin, memicu kebencian di antara massa. Saat keluarga dan kroni Soeharto memamerkan kekayaan mereka, orang Indonesia biasa berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Kesenjangan ekonomi, ditambah dengan kurangnya kebebasan politik, menciptakan lahan subur bagi perbedaan pendapat. Krisis keuangan Asia tahun 1997 mengungkap kerapuhan ekonomi Indonesia dan tingkat korupsi dalam rezim Soeharto. Rupiah Indonesia anjlok nilainya, bisnis runtuh, dan pengangguran melonjak. Krisis ekonomi membawa ketidakpuasan yang membara hingga mendidih, memicu gelombang protes yang pada akhirnya akan menyapu Soeharto dari kekuasaan. Benih kejatuhan Soeharto ditaburkan oleh tangannya sendiri. Korupsi rezimnya, nepotisme, dan penindasan perbedaan pendapat mengikis fondasi kekuasaannya. Krisis ekonomi tahun 1997 hanya berfungsi sebagai katalis, memperlihatkan kebencian yang mendalam
yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Bagian 8. Kejatuhan Rumah Soeharto, Krisis Ekonomi dan Kemarahan Publik. Krisis keuangan Asia tahun 1997 terbukti menjadi kehancuran Soeharto. Krisis ekonomi yang menjerumuskan Indonesia ke dalam kekacauan, memicu gelombang protes yang dipimpin mahasiswa yang menuntut reformasi politik dan pengunduran diri Soeharto. Arsitek ekonomi yang dulu dipuji sekarang dipandang sebagai arsitek kehancuran ekonomi Indonesia. Protes yang awalnya disambut dengan unjuk kekuatan, mendapatkan momentum, didorong oleh campuran yang kuat dari kesulitan ekonomi dan kerinduan akan kebebasan politik. Gambar-gambar mahasiswa yang berhadapan dengan polisi anti huru-hara menuntut diakhirinya pemerintahan Soeharto selama 32 tahun, disiarkan ke seluruh dunia. Komunitas internasional yang pernah menjadi pendukung setia Soeharto mulai menjauhkan diri dari pemimpin yang diperangi. Pada tanggal 21 Mei 1998, menghadapi tekanan yang meningkat dari dalam dan luar Indonesia, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Kepergiannya menandai akhir dari sebuah era, mengantarkan babak baru dalam sejarah Indonesia. Bangsa ini, meskipun terluka oleh warisan pemerintahannya, akhirnya bebas dari cengkeraman jenderal yang tersenyum. Kejatuhan Soeharto dari kasih karunia itu cepat dan dramatis. Pria yang dulunya tampak tak terkalahkan, arsitek keajaiban ekonomi Indonesia, dijatuhkan oleh orang-orang yang dia klaim untuk dilayani. Pengunduran dirinya, meskipun merupakan kemenangan bagi demokrasi, meninggalkan warisan yang kompleks, yang ditandai oleh kemajuan yang luar biasa, dan kebrutalan yang tak terbantahkan. Bagian 9, Warisan Soeharto, permadani kompleks kemajuan dan penindasan. Warisan Soeharto tetap menjadi subjek perdebatan sengit di Indonesia. Dia dipuja dan dicerca, namanya selamanya terukir dalam ingatan kolektif bangsa. Dia dipuji karena mengubah ekonomi Indonesia, mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, dan mengantarkan era stabilitas setelah bertahun-tahun bergejolak. Namun, pencapaian ini terkait erat dengan pemerintahan otoriternya, hal pengabaiannya terhadap hak asasi manusia, dan korupsi yang merajalela yang berkembang di bawah pengawasannya. Warisan ekonomi Soeharto tidak dapat disangkal. Di bawah Orde Barunya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi pemain utama dalam ekonomi global. Pembangunan infrastruktur, kemajuan pertanian, dan fokus pada investasi asing mengubah lanskap ekonomi bangsa. Namun kemajuan ini datang dengan biaya, dengan korupsi menjadi mendarah daging, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin melebar. Di bidang politik, warisan Soeharto adalah penindasan dan otoritarianisme. Rezimnya membungkam perbedaan pendapat, membatasi kebebasan pers, dan mengandalkan militer untuk mempertahankan kendali. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama pemerintahannya, khususnya di Timur Timur, tetap menjadi noda hitam dalam catatannya. Warisan Soeharto adalah permadani yang kompleks, dijalin dengan benang kemajuan dan penindasan, pembangunan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dia meninggalkan bangsa yang berubah, tetapi juga sangat terluka. Pemerintahannya berfungsi sebagai kisah perintan, pengingat bahwa kemajuan ekonomi tanpa menghormati hak asasi manusia dan aturan hukum pada akhirnya tidak berkelanjutan.